Tadinya dia tidak mampu berdiri. Allah berikan qudrah untuk dia berdiri. Ingat pada pertemuan lalu, kita diingatkan oleh doa Arafahnya Al-Husain, yaitu Imam Husain alaihissalam mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah pemberi telinga, Engkaulah yang memberikan aku kedua tangan dan kaki, dan dengan itu pula aku bermaksiat kepadamu. Fa idza huwa khasimun mubin." Mata kita pakai untuk maksiat. Artinya maksiat kita menantang Allah. Tidak tunduk pada keinginan Allah. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, manusia bisa menjadi semuanya khasimun mubin. Bisa menjadi aduwullah, bisa menjadi musuhnya Allah. Bukan hanya Syimir, bukan hanya Yazid alaihi mala'nah, tapi nahnu, kita pun bisa. Kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak menempatkan diri kita di mana tempat ridhonya Allah, lalu kita berpaling dari ridhonya Allah. Ayolah ikhwah, bukankah Syimir dulu ikut Imam Ali dalam perang Siffin? Bukankah Syimir dulu ikut bersama Amirul Mukminin? Bukankah ashab Rasul juga bersama Rasulullah? Bukankah ashab Rasul ketika Nabi mengatakan, kedua putraku ini adalah Sayyidah Syabab Ahlul Jannah, tetapi Al-Husain nanti akan dibunuh. Ketika beliau berumur 2 tahun, Nabi letakkan tangan beliau di kepala Imam Husain. Lalu semua sahabat menangis ketika mendengar berita tentang syahadah Abi Abdullah. Apa jawab Nabi? Atabkunahu wa la tansurunahu. Apakah kalian akan menangis, sekedar menangis dan tidak ingin membela? Berarti perjalanan kita, perjalanan yang harus kita perhatikan, kemana arah jalannya, masiruna ila ain, kemana kita melangkah ini. Sebagaimana Hur ar-Riyahi, Al-Hur itu dia yufakkir bainal jannah wan nar wal jahim. Dia berpikir, aku dihadapkan dengan 2 pilihan, jannah atau azabnya Allah. Kita pun harus meniru Al-Hur, ilal jannah atau ilal jahim. Di mana jannahnya Allah diletakkan? Di mana jannah? Di dunia ada jannah. Ada orang doa di samping Ka'bah, ya Rabb, masukkan aku ke jannah. Di samping beliau, orang tersebut ada Al-Imam Shadiq alaihi salam. Imam tanya, kenapa engkau berdoa untuk dimasukkan ke dalam jannah? Bukankah orang yang mengikuti kami Ahlul Bait sebetulnya mereka ada dalam jannah? Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Orang yang mengikuti Ahlul Bait mereka ada di dalam jannah. Al-Jannah tanpa ada Ahlul Bait di dalam Al-Jannah tidak menjadi wangi, tidak menjadi semerbak. Jannah mendapatkan kemuliaan, keagungan karena di situ ada Rasul dan Ahlul Bait. Karena jannah dibuat, dicipta oleh Allah melalui cahayanya Sayyidah Zahra alaihissalam. Sehingga yang keluar dari Sayyidah Zahra, Al-Hasan wal Husain, apa gelarnya? Sayyidah Syabab Ahlul Jannah. Dia pemimpinnya jannah. Manusia kepingin jannah lalu dia sembelih Sayyidah Syabab Ahlul Jannah. Aina antum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian? Bagaimana cara kalian menghukum? Kalian mengharap jannah, tapi Sayyidah Syabab kalian bunuh. Kalian mengharap jannah, tapi asal muasal jannah, semerbak jannah Az-Zahra kalian sakiti. Kembali lagi bahwa jalannya kita ingin jadikan panduan adalah orang yang membimbing kita menuju Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yasin
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah telah diambil perjanjian, wahai Bani Adam, kalian tidak mau nyembah syaitan. Alam a'ad ilaikum ya Bani Adam alla ta'budu syaitan. Kita telah diambil perjanjian. Kenapa tidak boleh ikut syaitan? Karena syaitan aduwwum mubin, musuh yang nyata. Apa yang dijanjikan syaitan? Inna syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan janji kepada kalian kefakiran. Apa fakir? Bukan tidak punya uang. Fakir itu adalah kita, ya ayuhan nas antumul fuqara. Kalian fakir. Tetapi manusia disuruh menuju kamal, kesempurnaan. Jangan berhenti pada fakir. Fakir artinya butuhnya banyak, kebutuhannya banyak. Dan kita tidak menyukai kekurangan, sehingga Allah menyuruh kita talabul ilm, supaya kita kamal fil ilm, sempurna pada ilmu. Kita harus menyembah Allah sampai keyakinan itu muncul, sebagaimana Amirul Mukminin sampai kepada keyakinan yang puncak. Lau kushifa liyal ghita mazdadtu yaqina. Tidak nambah keyakinan. Pada sisi ini beliau sampai kepada kesempurnaan. Kita fakir, tapi kita kepingin menuju kepada kesempurnaan. Syaitan menjadikan kita dibelenggu dengan kefakiran. Orang-orang yang menyembah dunia, dia fakir. Syaitan tidak pernah berjanji tentang keagungan, kemuliaan. Syaitan merendahkan makhluknya Allah, sedangkan Allah meninggikan penciptaannya. Allah tinggikan kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah tinggikan. Laqad karamna bani Adam. Allah tinggikan. Tapi syaitan merendahkan, mengganggu kita, menyebabkan jalan kita itu lupa dengan perjanjian. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Di dalam pembukaan tadi, di dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Ada sekelompok, ingat, bukan seluruh mukminin, bukan. Minal mu'minin. Sebagaimana Allah berjanji ketika zuhurul Imam Mahdi ajalallahu farajahu syarif, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Bukan kullukum, minkum. Sebagian dari kalian. Minal mu'minin. Sebagian dari mukmin. Ingat, definisi mukmin adalah definisi yang disebutkan oleh Rasulullah. Apa ta'rif minal mu'min? Ya Ali, la yuhibbuka illa mu'min, wa la yubghiduka illa munafik. Hubbuka iman, wa bughduka nifaq. Mukmin di sini adalah yang di dalamnya ada Amirul Mukminin. Minal mu'minin rijalun, ada seorang ataupun kaum pemuda tampil di tengah-tengah umat manusia, sadaqu ma'ahadu, dia jujur dengan perjanjian yang telah ia patrikan bersama Allah. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Mereka pegang janjinya. Bagaimana cara menyembah syaitan? Meninggalkan Imam Hussein, memilih Yazid seperti Umar bin Sa'ad, dia ya'buduna syaitan. Meninggalkan Al-Husain, sibuk di Ka'bah, walaupun Ka'bah Baitullah, tapi hatinya adalah syaitan. Kenapa meninggalkan Al-Husain? Bukankah Al-Husain hujjatullah? Walillahi hujjatun balighah, hujjatul zahirah wa hujjatun batinah. Dua hujjahnya Allah yang tidak dibantahkan.
Bukankah Ka'bah tempat lahirnya Amirul Mukminin yang menjadikan Ka'bah bertambah kemuliaannya? Bukan imam bertambah kemuliaannya karena lahir di Ka'bah. Seorang sibuk seperti Abdullah bin Zubair tawaf dan meninggalkan Imam Husain. Seolah-olah tawafnya dia lebih utama dari ikut bersama Al-Husain. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbah. Sebagian dari mereka untuk memegang perjanjian, mereka tetap pegang walaupun terbunuh, walaupun harus dicincang. Yang penting tidak menyembah syaitan. Faminhum man qada nahbah wa minhum yantazir. Sebagian nunggu dalam saf. Menunggu apa? Menunggu untuk dibunuh. Yang penting perjanjian dengan Allah tidak pernah berpisah. Hayhat minadzillah. Menanti untuk dibunuh. Apa jawab Al-Husain ketika saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah bertanya, kenapa engkau tidak ke Yaman saja? Di sana ada penduduk yang mencintai kita, Ahlul Bait. Apa jawab Al-Husain? Sya'allah ayyarani qatila. Allah kepingin melihat aku terbunuh. Sya'allah ayyarani qatila. Bukan berarti Allah membunuh, bukan. Maha suci Allah dari pemahaman akidah rendah seperti ini. Sya'allah ayyarani qatila. Allah mencipta manusia dengan takdir, tapi Allah tidak mentakdirkan gerakan manusia. Af'al kita bukan takdir, tapi manusia dicipta dengan takdir. Satu hal yang berbeda. Imam berangkat, walaupun harus meninggalkan tempat kelahiran beliau, Madinah, harus meninggalkan pusara kakeknya Al-Mustafa. Sekali lagi, berpisah dengan Rasulullah bukan satu kondisi yang mudah untuk Imam Husain. Berpisah dengan Rasulullah itu sesuatu yang berat untuk Al-Husain.